Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina al-Mustafa al-Karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala aidan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluna bil habibil karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan kali ini alhamdulillah berkat kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa yaitu memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amal-amal baik kita, baik itu amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah, diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada panutan alam, yakni sesosok manusia yang paling agung akhlaknya, paling benar ucapannya, paling lurus tindakannya, paling bersih hatinya, manusia yang patut dituruti ucapannya, manusia yang patut dicontoh perilakunya, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya yang tercinta, dan kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di sini saya selaku khatib berwasiat khususnya untuk khatib pribadi, umumnya untuk para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua senantiasa memperkuat kuantitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita sukses di dunia, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat kelak nanti, hadirin yang dimuliakan Allah. Apalagi hari ini alhamdulillah, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, alhamdulillah kita semua sekarang sudah ada dalam bulan yang mana bulan ini bulan penuh mulia, yang mana ini bulan penuh barakah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan dilahirkannya junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
yang menjadi pertanyaan. Kenapa kita semua sebagai umatnya, kita semua sebagai abidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib atau kita untuk memperingati, untuk selalu mengingati kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita semua hidup di dunia ini, kita tahu agama, kita tahu Islam, kita tahu mana hak dan mana yang batil adalah apa? Adalah karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan beliau yang sangat amat dahsyat, yang telah memperjuangkan iman kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kalimat itu sampai kepada kita semua. Andai kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kuat, tidak mempunyai pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak gigih, tidak sabar, maka tidak mungkin Islam, iman, kalimat tauhid akan nyampai kepada kita hadirin yang dimuliakan Allah. Maka dari itu sudah sepantasnya kita semua mengingat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada timbal baliknya untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kita semua yang pantas sebagai kita umatnya. Yang mana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita tidak malu? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sangat mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat pun bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis kursinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan langit dan bumi ini beserta isinya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan nur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis kursinya, laula ma khalaqtul iflah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau aku tidak menciptakan nur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakin aku tidak akan menciptakan yaitu langit, bumi beserta isinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti malu untuk kita sebagai umatnya, sebagai orang yang mau diakui sebagai umatnya, sebagai orang yang menginginkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah. Apakah kita tidak pantas untuk selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang mana salawat itu bukan kebaikan yang bukan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda sudah maksum hadirin yang dimuliakan Allah. Baginda sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keselamatannya di akhirat nanti. Baginda sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda tidak perlu lagi untuk didoakan oleh kita, tetapi kita sebagai umatnya yang harus tahu diri untuk selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun kalau kita ingin dicap menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa yang harus diambil daripada hikmah bulan dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hikmah daripada bulan dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang pertama, agar kita selalu menghidupkan atau memupuk daripada keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ucapan Sayyidina Ali, yaitu kata Sayyidina Ali, bimujalasatil ulama, berbanyak-banyaklah untuk duduk dengan para ulama. Berbanyak-banyaknya untuk duduk dengan para ulama itu apa? Yaitu kita di majlis ilmi, banyaklah kita datang terhadap majlis-majlis ilmu. Hadirin yang berbahagia, itulah cara kita untuk memupuk keimanan kita, dan iman yang ada dalam diri kita tumbuh terus menerus, dan iman yang ada dalam diri kita terbawa meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita perbanyak datang ke majlis-majlis ilmu, perbanyak datang ke majlis-majlis ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk apa? Untuk kita sendiri mengecas keimanan kita di hadapan
senantiasa iman kita, takwa kita kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoyahkan walaupun dengan zaman apapun, iman kita tetap kuat yang ada dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi kita semua dapat mencontoh keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menyempurnakan akhlak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, berarti apa? Berarti kita semua harus memperbaiki akhlak kita, terutama akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Hadirin yang dimuliakan Allah, yaitu memperbaiki ketauhidan kita yang ada dalam diri kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang harus diperkuat oleh kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena itu jalan-jalan satu-satunya agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh bahagia orang yang ketika di akhir hayatnya, ketika sakaratul maut menjemput, hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh berbahagia orang yang di akhir hayatnya mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita semua dimatikan dalam mati husnul khotimah, membawa iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan begitu seluruh dosa, dengan sebanyak dosa yang kita bawa di hadapan itu, karena kita suka membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan, mengajukan pembelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kenapa? Karena kita sangat mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ mengharap dari kita semua roja kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penyelamat untuk kita sebagai manusia yang sangat banyak amat dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting hadirin yang dimuliakan Allah, kedua hikmah daripada bulan Maulid ini, kita perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa apa? Yang pertama, kita tidak hanya mengaku-ngaku saja sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi baginda tidak mengaku bahwa kita ini adalah umatnya, yaitu agar senantiasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking mencintainya kepada umatnya, hadirin yang dimuliakan Allah, kata baginda, aku tidak akan masuk dulu ke surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saking apa hadirin? Saking baginda Rasulullah cinta kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bahkan nabi-nabi terdahulu, hadirin yang dimuliakan Allah, iri kepada kita, iri kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginginkan yang dilahirkan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW harus merasa bahagia, harus merasakan senang yang sangat dahsyat sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan, dikudrat dan diradatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan sia-siakan ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Di momen ini marilah kita senantiasa mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa, apalagi di bulan sangat berkah ini, hadirin yang dimuliakan Allah, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan cahaya, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bumi, di hadirin yang dimuliakan Allah. Maka di sini banyak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada bumi. Bahkan dalam dulu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, pasukan Gajah pun yang berniat untuk menghancurkan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala digagalkan niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung-burung yang membawa anak daripada api neraka. Maka itu dari hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua kita banyak tobat kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa iman yang ada dalam diri kita, walaupun itu imannya sedikit kecil, iman kita yang ada dalam diri kita perkuat terus sampai kita meninggal dunia, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azizil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bisa gini enggak? Alhamdulillah, Alhamdulillah Ta'ala as-sabiqun ya azizun nasir wa muyassir syakirin bihamdi syukri wa muwaffiqil mukhtarina lil qiyam bi amri ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amrihi ma hawala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa barik salatan la ilaha illa Allah wa la futur salli tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah inna amarakum bi amrin ghayrin min nafsi wa tanna bi malaikatihi wa ayyuhatil mu'minina min adabi. فقال تعالى عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين واهد طاعتك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم اغفر عليهم ولا إلى أعيانهم وأخرجهم من ضيق صدورهم إلى سبعة أوطانهم ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجهم برحمتك يا أرحم الراحمين من القوم الظالمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين والوطن الإندونيسية والوطن الكريمة وبدينها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم